Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Roji, NPM 227555133, kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik, yaitu tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Reformasi akuntansi pemerintahan sebelum 2003 disebut dengan akuntansi tradisional yang berbasis kas dan single entry. Setelah 2003 sampai 2004, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan 2005 sampai sekarang disebut dengan akuntansi modern yang berbasis akrual dan double entry. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 PSA, yang selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintahan, peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau disebut juga dengan SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat 3 lampiran, yaitu yang lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual. Lampiran kedua tentang standar akuntansi pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual. Dan yang terakhir, lampiran ketiga tentang standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. Lampiran 1, standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual berisi 1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. 2. PSAP 01 penyajian laporan keuangan. 3. PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas. 4. PSAP 03 laporan arus kas. 5. PSAP 04 catatan atas laporan keuangan. 6. PSAP 05 akuntansi persediaan. 7. PSAP 06 akuntansi investasi. 8. PSAP 07 akuntansi aset tetap. 9. PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. 10. Akuntansi PSAP 09 akuntansi kewajiban. 11. PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang terakhir, ke-12 PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian. Standar akuntansi pemerintahan yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau disebut juga dengan KSAP. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP. Penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Menurut Halim 2007,
Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengistiqsaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan keuangan daerah terdiri dari akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan terdiri dari menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat 3 lampiran, yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pemerintahan. Yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi terdiri dari masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang terakhir yaitu pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan terdiri dari entitas akuntansi, yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Yang kedua yaitu entitas pelaporan, merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum: 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, 4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satu organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Karakter kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevan, yaitu manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Meliputi andal, jujur, dapat diverifikasi, netralitas, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan terdiri dari basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengguli bentuk formal atau disebut dengan substance opera prom, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Keterkaitan antar laporan keuangan meliputi laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, LRA, dan laporan perubahan SAL. Keterkaitan antara laporan keuangan terdiri yang pertama itu bukti transaksi valid, sah, lengkap.
dan bukti pembukuan. Yang ke-1, penjurnalan anggaran. Keduanya, analisis dan penjualan transaksi, buku jurnal, penyesuaian akhir tahun, dan posting buku besar. Peringkasan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan. Ketujuh, buku jurnal-jurnal penutup. Kedelapan, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Struktur laporan keuangan pemerintahan daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, ketiga laporan operasional atau LO, keempat laporan perubahan ekuitas atau LPE, kelima neraca, keenam laporan arus kas atau LAK, ketujuh CALK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.